Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Vernia Meliana. Untuk video kali ini adalah video spesial dengan 5 poin. Jadi ini video 5 poin yang aku buat dan rencananya akan rutin gitu kan. Aku akan sampein 5 poin gitu kan. Setiap minggunya akan ada video 5 poin, entah itu motivasi atau tips atau trik atau cara. Nantikan aja untuk selanjutnya, dan ini video pertama aku yaitu 5 poin. Oke, di video kali ini aku akan menyampaikan bahwa ada 5 tips untuk kalian yang sedang gagal. Gagal, kalau dengar kata-kata gagal itu kan sesuatu yang rasa jelek gitu kan. Kalian merasa kayak dunia mau runtuh, merasa orang yang paling menderita gitu kan, merasa kayak jelek banget, aduh nyes banget di hati gitu ya. Kenapa kok gue gini, kenapa kok gue nggak seperti dia, nggak seperti mereka gitu kan. Semua perasaan atau pikiran yang negatif itu selalu ada, ya kan, selalu ada di benak kalian. Oke, tenang aja, aku akan kasih 5 tips ya buat kalian yang gagal. Gagal dalam hal apa ya? Contohnya misalkan gagal ujian, gagal bercinta ya, gagal nerapin resep masakan, gagal berbisnis misalkan, atau gagal dalam hal apapun, gagal mendapatkan hati seseorang juga bisa. Jadi untuk kalian yang ngerasa gagal ya kan, tonton terus sampai akhir karena aku akan sebutin satu persatu bahwa ada 5 poin yang aku lakuin di saat aku gagal. Karena seorang itu kan orang hidup itu tidak melulu dia sukses gitu kan, tidak melulu dia berhasil, pasti jalan kehidupan itu ada yang berliku-liku kan. Oke, aku akan sharing, nggak perlu lama-lama lagi, sharing ke kalian rahasia 5 tips yang aku sampaikan ke kalian semua yang lagi nonton video aku. Pastikan kalian like video ini dan subscribe biar aku cepat berkembang. Oke guys, langsung aja. Nah, kalian pasti udah nungguin aku kan? Oke, tips yang pertama adalah menerima kenyataan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalian kalau misalkan lagi sedih, lagi putus asa, atau lagi merasa gagal, usahanya itu belum berhasil gitu ya, terimalah kenyataan, terimalah keadaan bahwa apa yang kalian lakukan itu memang belum berhasil gitu kan. Misalkan suatu contoh, ada yang pengen mendapatkan hati seseorang gitu kan, tapi dia gagal, ternyata dia direbut orang lain, atau dia lebih suka sama cowok yang lain, atau lebih suka sama cewek yang lain. Ya nggak apa-apa lah, terimalah kenyataan bahwa itu adalah realitanya. Kalian harus menerima, tubuh kalian, pikiran kalian, jiwa kalian itu harus menerima bahwa itu yang terjadi pada kalian. Sehingga apa? Rasa yang ada di dalam dada, rasa yang ada yang bikin sesek di dada itu bisa plong. Nangis berdarah-darah itu nggak apa-apa, luapin aja perasaan itu, perasaan sedih, perasaan nangis. Kalian mau guling-guling, tapi jangan di depan ya, jangan di depan umum maksudnya, atau di jalan raya guling-guling itu jangan. Guling-guling nangisnya gitu kan, marah-marah gitu, kalian boleh di dalam kamar. Luapin semuanya dan menerima kenyataan ya. Kalian harus legowo, harus berlapang dada. Itu yang perlu kalian lakukan dulu untuk yang pertama kali. Karena apa? Kalau misalnya kalian tidak menerima kenyataan, di dalam diri kalian akan terus menolak bahwa ini adalah realita. Kita harus menjalani, karena kehidupan itu tidak berhenti di sini, tapi tetap berjalan. Dan kalian tidak boleh berhenti. Kalian harus menatap ke depan, harus jalanin terus. Karena tetap walaupun kalian gagal, kalian menghadapi masalah, dunia itu terus berputar guys. Jadi ingat ya, yang pesan pertama dari aku adalah harus bisa
menerima kenyataan walaupun terasa pahit. Yang kedua, senyum dong, jangan sedih aja. Yang kedua adalah evaluasi diri. Ya, kalian harus bisa mengevaluasi diri. Maksudnya gimana tuh evaluasi diri? Jadi misalnya begini, kalian udah gagal nih, misalkan dalam kasus nerapin resep masakan, misalkan membuat roti bakar. Ya elah, roti bakar mah gampang, tinggal olesin mentega, kasih meses, bakar udah. Bukan gitu, misalkan roti bakar kan banyak ya variasinya, dikasih telur, dikasih keju kan bisa gitu loh. Ini contoh kasus misalkan kalian nerapin resep masakan roti bakar dan ternyata dia gagal gitu kan, rasanya kurang asin gitu atau gosong, ternyata nggak enak, nggak sesuai dengan ekspektasi kalian gitu kan ya kan, karena ekspektasi dan realita itu bertolak belakang kadang-kadang. Dan yang pertama tadi kalian sudah menerima kenyataan, yang kedua adalah evaluasi diri kan ya. Nah di situ kalian itu waktunya untuk belajar juga mengevaluasi diri. Kenapa ya kalau gosong rotinya, kenapa ya rasanya nggak enak? Itu kalian tarik ke belakang gitu kan ya, tarik ke belakang. Mungkin ada step-step yang dimana kalian menjalani kehidupan itu ada yang salah gitu kan, ada yang melukai hati orang lain atau cara kalian yang salah gitu. Jadi kalian harus mempelajari diri kalian juga gitu kan. Jadi bukan melulu malah kayak kalian itu nyalain orang lain, nyalahin pihak ketiga, atau nyalain kalau masak tadi nyalain ya rotinya ini yang udah expired makanya rasanya nggak enak. Gak bisa kayak gitu guys. Yang masak kan kalian juga harus lihat itu tanggal di roti udah expired apa enggak gitu kan, itu mesesnya masih enak apa enggak gitu kan. Yang ngeliat kan kalian, tetap yang nyiapin bahan-bahan kan kalian. Jadi kita harus nge-evaluasi diri, mungkin ada step yang terlewat atau yang aku lupa atau yang aku kurang di mana. Nah itu yang jawabannya yang tahu ya kalian sendiri. Jadi evaluasi diri itu penting ya, ingat evaluasi diri. Yang ketiga gitu banget sih. Yang ketiga, jadi kalian harus bangkit dan cari solusi. Oke? Ingat, bangkit dan cari solusi. Yang pertama tadi aku ulangi lagi. Yang pertama adalah menerima kenyataan. Yang kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, bangkit dan cari solusi. Pasti pada mikir kan, gimana ya maksudnya bangkit itu ya? Kan lagi sedih gitu kan, hatinya masih terpukul, hatinya jadi dua, patah jadi dua ya. Jadi nggak apa-apa kalian habiskan waktu untuk berlama-lama menangisi, meratapi kesedihan kalian. Itu kan di step yang pertama tadi, di tahap menerima kenyataan. Dan sekarang itu waktunya move on guys, move on. Kalian harus bangkit, karena dunia itu tetap berputar. Ada siang, ada malam gitu loh. Ada hujan, ada panas, ada salju gitu. Ya di luar negeri, maksudnya di sini nggak ada. Jadi harus bangkit dan mencari solusi. Solusinya gimana? Misalkan yang gagal ikut ujian masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan ya, gagal tes nasional, istilahnya apa ya sekarang, kalau gue dulu SNPTN gitu loh, istilahnya ya ujian kayak gitulah semacam. Ternyata nama kalian nggak ada di papan pengumuman gitu kan ya. Ya harus gimana ya, harus bangkit dong. Kalian harus cari solusi. Misalkan aku tidak keterima di jurusan, misalkan jurusan apa misalkan kalian jurusan kedokteran gitu kan ya, ternyata kalian tidak diterima ya. Kalian kan sudah menerima kenyataan, mungkin kan kalian berpikir positif aja, itu bukan jalan kalian gitu kan ya. Kalian carikan jalan yang lain sama Tuhan. Nah ini adalah saat kalian bangkit.
Bangkitnya gimana? Kalian temukan solusi. Kalau misalkan yang tes gitu kan, kalian temukan solusi. Oh, coba aku tes di perguruan tinggi yang ini gitu ya, kampus yang ini, mudah-mudahan aja aku keterima. Oh, aku pakai jalur ini gitu loh. Solusinya gitu. Jangan meratapin aja terus berputus asa, terus akhirnya kalian malah nggak tahu arahnya kemana, hanya main game aja misalkan, atau hanya keluar nggak jelas gitu kan sama teman-teman, atau online gitu kan, cuman ya ngelakuin hal yang tidak menurut aku kurang berguna gitu loh. Kalian harus bangkit, kalian harus ingat bahwa masa depan itu ada, bahwa kehidupan itu terus berjalan, dan waktunya kalian mencari solusi. Fokus terhadap solusi, kalian harus mencari solusi ya, bukan fokus terhadap masalah yang kalian hadapi. Jadi kalian fokus pada solusi, harus bangkit, harus move on. Ini waktunya kalian move on. Oke? Apa? Masih nungguin? Ya iyalah, kan masih 3, yang keempat belum, yang kelima belum, makanya stay tune terus ya, tonton sampai akhir. Oke guys, untuk yang keempat, kalian pastikan bahwa kalian harus mencari motivasi diri gitu loh. Jadi gini, misalkan aku kasih contoh yang lain, misalkan buat kalian yang lagi ngelamar kerja tapi misalkan belum diterima gitu kan ya, atau kalian yang lagi mau jadi youtuber pemula kayak aku gitu kan ya, lagi upload video tapi belum dimonetisasi atau belum dapat subscriber banyak gitu kan ya, jangan putus asa. Kalian harus punya motivasi diri. Motivasinya apa? Misalkan kalau yang belum berkeluarga gitu kan ya, kalian ingin nyenengin orang tua, aku ingin belikan orang tua mobil, aku ingin umrohin orang tua gitu kan ya. Motivasi itu harus ada, karena kalau dengan motivasi gitu ya, yang menurut aku pengalaman aku pribadi adalah motivasi itu untuk orang yang kita sayangi. Jadi kalau misalkan untuk orang yang kita sayangin itu jalannya itu pakai hati guys, pakai hati, dan kalian itu berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian yang bisnisnya lagi gagal gitu kan, lagi belum ada omsetnya, masih rendah gitu kan, belum atau yang lagi jalanin Oriflame gitu atau bisnis MLM yang lain gitu kan, belum naik level, belum dapat bonus yang gede, kalian cari motivasi diri. Misalkan motivasinya anak-anak, atau aku ingin nyenengin orang tua, aku ingin kehidupan yang lebih baik. Nah itu tulis aja di buku. Kalian harus memotivasi diri. Aku ingin beli rumah sendiri, aku ingin beli mobil sendiri, aku ingin jalan-jalan ke luar negeri, aku ingin umrohin orang tua, aku ingin nyekolahin anak aku di sekolah yang bagus. Nah itu banyak sekali. Motivasi itu adalah impian juga kan, impian di dalam diri kalian yang membuat kalian termotivasi. Tulis aja keinginan kalian itu ya di tahap motivasi ini, supaya apa? Supaya diri kalian terus termotivasi dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus untuk masa depan kalian. Oke, aku ulangin dari step yang awal. Yang awal adalah menerima kenyataan, yang kedua adalah evaluasi diri, yang ketiga bangkit. Kalian harus bangkit cari solusi. Yang keempat adalah tahap motivasi. Nah, motivasinya seperti apa? Kembali ke diri kalian masing-masing. Menurut saran aku, motivasi itu berada di orang-orang yang kalian cintai. Dan tips aku tulis di buku. Ingat ya, yang step keempat. Oke, kita lanjut ke step yang kelima, tapi harus stay tune. Dan untuk yang step kelima, tada, ini yang terakhir. Jadi yang kelima, kalian pastikan bahwa kalian itu harus belajar dari pengalaman. Ya, jadikan kegagalan itu adalah pelajaran hidup. Maksudnya gini, kalau sudah tahu cara itu gagal ya jangan diulangin lagi gitu kan ya. Kalau misalkan tadi balik ke resep roti bakar ya, oh ternyata kalau kita bakarnya kurang mentega,
atau kita bakarnya selama setengah jam itu rotinya gosong, ya iyalah kelamaan. Nah itu dibuat pengalaman, kita punya pengalaman yang berharga, simpan di situ dan ingat-ingat ya, jadikan pelajaran hidup. Ingat, bagian hidup yang pernah kalian lewati itu tidak bisa hilang, karena itu adalah bagian dari perjalanan kalian yang panjang. Itu akan menjadi kenangan, akan menjadi pelajaran buat kalian. Dan jadikan apa yang sudah kalian jalani tapi belum berhasil, tapi kalian sudah gagal, kalian harus bersyukur bahwa kalian mempunyai pelajaran hidup, kalian mempunyai suatu pengalaman yang bikin diri kalian lebih dewasa lagi, lebih baik lagi gitu loh ya guys ya. Terus kalau misalkan yang melamar kerja gitu kan ya masih gagal, ya belajarlah dari situ. Oh ternyata kalau melamar di sini itu butuhnya ini gitu. Oh kalau misalkan yang lagi tes ujian gitu kan ya, oh ternyata kalau tes itu aku harus mempelajari soal-soal itu, harus menjawabnya dengan benar ya. Jadi intinya gini loh pokoknya ya, ngomong apa sih. Jadi intinya pokoknya kalian harus belajar dari pengalaman gagal kalian ini. Jangan sampai ya terjadi kegagalan yang kedua dan ketiga tapi kasusnya sama melulu, itu berarti kalian tidak ada pengembangan diri gitu ya. Intinya itu ada 5 tips, 5 poin yang buat kalian yang lagi gagal dalam hal apapun itu kan, kalian bisa terapin 5 poin ini. Kalian bisa ulang-ulang video ini dan catat di buku kalau misalkan nemuin kalian ngerasa gagal lagi putus asa gitu kan ya, lagi nggak ngerasa hidup ini nggak ada artinya. Aduh, buang deh pikiran yang negatif kayak gitu. Kita makan nasi rawon atau nasi pecel itu masih enak guys. Jadi itu tadi 5 tips yang aku bisa sampaikan ke kalian. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, itu tadi adalah 5 poin tips dalam kegagalan. Maksudnya, yang pertama, kalian harus menerima kenyataan. Yang kedua, kalian harus mengevaluasi diri. Yang ketiga, bangkit, cari solusi. Yang keempat, motivasi diri kalian. Yang kelima adalah belajar dari pengalaman. Oke, 5 tips ini semoga bisa bikin kalian bangkit lagi, mencapai impian kalian, supaya membuat kalian menjadi lebih baik lagi, manusia yang lebih berguna. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan butuh share gitu kan ke teman-teman kalian yang lagi down gitu kan, yang lagi bosan atau yang lagi sekarang itu gimana ya kondisinya, lagi corona gitu kan, yang lagi apa ya istilahnya mengisolasi diri, butuh motivasi, silakan share video ini. Semoga membantu ya, semoga kalian termotivasi dengan melihat video aku ini. Dan pastikan kalian like video ini, subscribe biar aku terus berkembang. Dan see you on my next video. Bye bye.